ekivalensi MBKM, dan juga ada sosialisasi terkait dengan program magang mandiri MBKM FPPSIUM. Nah, kemudian acara berikutnya adalah sebenarnya sambutan dari Bu Eva, namun ini tadi saya coba menghubungi beliau, belum ada jawaban dari Bu Eva. Mungkin di keep dulu, nanti apabila beliau hadir akan diberikan waktu kepada beliau. Kemudian yang pertama akan ada penjelasan atau sosialisasi dari Pak Angga terkait dengan tata cara konversi dan ekivalensi untuk mata kuliah MBKM. Selanjutnya terkait dengan program magang mandiri, nanti akan saya utarakan gitu ya beberapa hal terkait dengan program magang mandiri ini. Oke, baik Pak Angga. Kemudian nanti ada tanya jawab juga. Silakan apabila ada yang mungkin perlu ditanyakan begitu. Oke, monggo Pak Angga bisa langsung mulai atau bagaimana? Oke, siap Pak. Oke, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, rekan-rekan dosen, Bapak Ibu dosen, terus kemudian rekan-rekan mahasiswa. Selamat malam semuanya. Mungkin ada beberapa orangkah yang bisa menemani saya biar tidak on cam sendirian gitu ya? Minta temen nih ceritanya. Bro, kalau ada yang bisa on cam, silakan on cam. Oke, bentar. Karena ini begini rekan-rekan semuanya, jadi untuk kesempatan hari ini adalah kesempatan kami juga untuk melakukan aktualisasi, yaitu bagian dari latihan dasar CPNS gitu ya. Jadi memang kegiatan ini kami lakukan gitu ya karena kebutuhan di fakultas di satu sisi yang lain juga karena adanya permintaan gitu ya atau tuntutan dari sebuah program. Baik, ini siapa Feni udah on cam ya sambil rame-rame sepertinya. Oke, baik. Oke, saya akan langsung sebentar. Mungkin saya izin untuk share screen ya, rekan-rekan semuanya. Bentar. Oke. Ya, harusnya sudah terlihat ya ini ya. Ya, biar terlihat semuanya. Baik. Pada hari ini kita akan membahas terkait dengan sosialisasi SOP dan tata cara konversi serta ekuivalensi mata kuliah. Jadi memang konversi dan ekuivalensi adalah salah satu bagian hak rekan-rekan mahasiswa untuk mendapatkan pengakuan dari kegiatan yang diikuti selama program MBKM gitu ya. Nah, mungkin pembahasan saya akan terpecah dalam dua bagian. Ini pertama mengenai jenis MBKM itu sendiri mungkin sebagai pengantar gitu ya. Terus di bagian kedua ialah terkait dengan tata cara konversi dan ekuivalensi. Oke. Nah, untuk jenis MBKM sendiri itu ada 8 bentuk kegiatan pembelajaran atau selanjutnya kita bisa sebut sebagai BKP. Nah, di BKP ini ada pertukaran pelajar yang seperti teman-teman dari namanya saja sudah tergambarkan gitu ya. Jadi BKP pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa merdeka itu adalah kegiatan rekan-rekan mahasiswa untuk mendapatkan pembelajaran di luar kampus di universitas lain. Mungkin bisa jadi di prodi psikologi juga bisa, atau mungkin ada kemungkinan juga rekan-rekan dapat universitas yang mungkin juga tidak ada psikologinya. Nah, ini agak sedikit tricky ya kalau saya bilang. Nah, di sini berarti apa ya, yang diambil mata kuliahnya seharusnya berbau-bau psikologi. Kalau misalkan tidak ada, berarti
Bentar. Oke. Kemungkinan akan mengalami sedikit kendala apabila tidak belajar di jurusan yang sama gitu ya. Tapi memang memberikan kesempatan untuk mahasiswa mendapatkan proses pembelajaran di luar dari bidangnya, itu memungkinkan sekali. Selanjutnya adalah magang atau praktik kerja. Seperti namanya, magang berarti ini berkaitan dengan, kalau di psikologi di tempat kita lebih populer dengan istilah KPL. Tapi memang kalau KPL itu berjalannya mungkin hanya sekitar 1,5 bulan gitu ya, kalau ini bisa sampai 1 semester atau 4 bulan. Itu. Beberapa orang yang sudah diterima itu ada yang magang di Microsoft 1 orang, ada di Pemkot Kediri 1 orang untuk saat ini. Saya nggak lupa kalau ada 1 lagi, seingat saya. Magang itu ada 3 orang untuk di semester ini. Terus kemudian asistensi mengajar. Nah ini kalau lihat namanya asistensi mengajar di satuan pendidikan, berarti ini adalah kesempatan untuk rekan-rekan yang mengambil peminatan psikologi pendidikan atau berfokus ke psikologi pendidikan. Kalau pengen mendapatkan pengalaman lapangan gitu ya, silakan ambil asistensi mengajar. Jadi kalaupun bukan, mahasiswa akan mata kuliah yang mampu diekuivalensikan dengan asistensi mengajar adalah mata kuliah yang bersifat atau masuk KBK psikologi pendidikan. Selanjutnya ada penelitian atau riset, seperti namanya, berarti mahasiswa akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan penelitian di lembaga-lembaga riset, gitu ya. Nah, terus kemudian untuk proyek kemanusiaan ini berkaitan dengan biasanya terkait dengan pengabdian ke masyarakat, gitu ya. Terus kemudian membantu, ini sifatnya non-profit ya, sifatnya non-profit untuk proyek kemanusiaan, membantu masyarakat mengembangkan potensi desanya, gitu ya, yang terutama terkait dengan non-profit. Apalagi dalam fase bencana biasanya ini juga proyek kemanusiaan sangat sering. Nah ini adalah salah satu BKP yang boleh diulang dibanding yang lain. Jadi secara eksplisit menyatakan bahwa proyek kemanusiaan boleh diulang oleh mahasiswa. Kemudian selanjutnya ada kegiatan wirausaha. Jadi kegiatan wirausaha ini mahasiswa melakukan kegiatan wirausaha, membentuk bisnisnya, membentuk usahanya sampai jadi gitu ya, sampai profit. Nah, ini bisa diakui dalam kegiatan BKP. Terus kemudian studi atau proyek independen dari namanya, berarti ini sifatnya mengimplementasikan pengetahuan gitu ya, yang untuk mengembangkan masyarakat bisa profit ataupun non-profit. Kalau proyek kemanusiaan tadi pasti non-profit, kalau proyek independen bisa jadi profit, gitu ya, menguntungkan masyarakat sekitar. Terus yang terakhir untuk BKP, yaitu membangun desa, atau lebih populer dengan KKN tematik gitu ya, yang kakak-kakak tingkat kalian angkatan 2018 sedang lakukan. Tuh. Nah ini bebannya juga sama, kurang lebih 20 SKS, yang bisa diekuivalensikan dengan beberapa mata kuliah. Baik, selanjutnya untuk persyarat MBKM, ini ada beberapa 8 dari 8 BKP tadi akan saya jelaskan secara singkat gitu ya. Untuk magang minimal semester 5, IPK minimal 3,00, SKS ekuivalensi minimal 20 gitu ya, jadi bisa lebih. Terus kemudian ada kaitan psikologi atau bukan. Nah, ini juga akan menentukan bagaimana proses ekuivalensinya gitu ya. Kewirausahaan telah menempuh minimal 80 SKS atau semester 4, berarti MBKM ini bisa diajukan di semester 5. IPK minimal 3,00 dan SKS ekuivalensi maksimal 20. Jadi memang untuk kewirausahaan ini mungkin seperti di psikologi yang berkaitan dengan kewirausahaan secara langsung, itu adalah mata kuliah perilaku konsumen. Tapi tidak menutup kemungkinan juga mata kuliah lain akan berkaitan. Misalkan mahasiswa melakukan studi pasar dengan menyebarkan kuesioner. Nah, apabila itu beberapa kali dilakukan dan memang dirasa mampu gitu ya, itu bisa diakui sebagai proses ekuivalensi dari misalkan metode penelitian kuantitatif atau penyusunan instrumen psikologi. Selanjutnya, asistensi mengajar juga sama, telah menempuh 80 SKS, IPK minimal 3,00, SKS ekuivalensi maksimal 20. Kemudian ini dikhususkan untuk mata kuliah psikologi pendidikan. Jadi nanti mata kuliah yang dapat diekuivalensi kebanyakan akan di psikologi pendidikan. Selanjutnya, BKP keempat telah menempuh 80 SKS dan selesai menempuh metode penelitian
gitu ya. Nah, setelah kami gali lebih lanjut, psikologi penelitian ini dipersyaratkan minimal satu gitu ya, karena di psikologi sendiri ada 3 metode penelitian, medpen kuanti, medpen kuali, dan medpen eksperimen. Nah, itu kalau minimal satu saja selesai bisa mengambil ini gitu ya. Tapi berarti teman-teman mahasiswa bisa mengambil medpen kuanti ini di semester 5, berarti ini bisa ditempuh kurang lebih di semester 6. Kemudian SKS ekivalensi kurang lebih 20 SKS gitu ya. Kemudian untuk prasyarat MGM yang kedua, untuk studi independen, SKS ekivalensi kurang lebih 20 SKS, luaran bisa berupa purwarupa atau mock-up gitu juga bisa, publikasi ilmiah dan media massa, HKI, video, dan laporan itu sendiri gitu ya. Untuk selanjutnya membangun desa dilaksanakan pada semester 7, SKS ekivalensi 20 SKS dan bisa kurang gitu ya. Jadi maksimal 20 SKS. Membentuk kelompok minimal 10 orang dengan IPK minimal 2,00 di semester 5. Jadi kalau saya rasa syarat ini pasti bisa rekan-rekan ambil semua untuk mahasiswa. Terus kemudian proyek kemanusiaan telah menyelesaikan 80 SKS dan metode penelitian, dan ya seperti yang saya bilang tadi, ini adalah salah satu BKP yang dengan tersurat menyebutkan bahwa kegiatan ini boleh diulang. Gitu ya. Dan terakhir, pertukaran mahasiswa merdeka, minimal semester 3, jadi teman-teman di semester 1, yang saat ini semester 1, ataupun yang sudah semester 3, punya kesempatan gitu ya. Kalau yang sekarang semester 3, berarti semester depan punya kesempatan, misalkan apabila program ini dibuka, silakan teman-teman mendaftar. Ya. Kemudian SKS ekivalensi 20 SKS, maksimal 20 SKS dengan IPK minimal 3,00. Baik. Untuk secara umum, persyaratan yang diminta itu mengenai kepemilikan BPJS atau asuransi pribadi gitu ya. Minimal BPJS. Mendaftarkan diri pada kampusmerdeka.um.ac.id dan kampusmerdeka.kemendikbud.go.id. Jadi mahasiswa akan mendaftar di kampus Merdeka terlebih dahulu, ya Kemendikbud dulu, baru apabila sudah diterima nanti akan mendaftar di kampus Merdeka um.ac.id. Memenuhi luaran yang diminta oleh masing-masing MPKM. Untuk persyaratan khusus, mengajukan ekivalensi dan konversi sebelum masa penyusunan rencana studi dimulai. Jadi program ini atau konversi ini, konversi dan ekivalensi ini bisa diajukan sebelum masa KRS-an, gitu ya. Pak, tapi kalau misalkan programnya muncul di tengah-tengah, misalkan seperti saat ini, ada beberapa mahasiswa yang mengambil mata kuliah, MBKM yang pejuang muda. Ini kerjasama antara Kemendikbud dengan Kemensos. Nah, ini gimana Pak? Munculnya di tengah-tengah. Nah, berarti kami tawarkan kesepakatan. Yang pertama, merubah semua KRS ya, untuk memudahkan ekivalensi dan konversi. Untuk beberapa mata kuliah ini sudah dirundingkan dengan tim Pokja, jadi mereka mengikuti penentuan yang kita diskusikan bersama, jadi mereka mengikuti untuk mengundurkan diri dari mata kuliah, terus kemudian kita akan konversikan, ekivalensikan dengan kegiatan-kegiatan atau dengan mata kuliah MPKM. Penjelasan lanjutan, konversi untuk MPKM pertukaran mahasiswa merdeka, sedangkan ekivalensi digunakan untuk MPKM selain itu, gitu ya. Nah, selain konversi dan ekivalensi, sebenarnya kami menginisiasi atau memperkenalkan satu model baru juga, yaitu, ya bukan model baru sebenarnya, ini sudah ditetapkan di UM, tapi belum disampaikan di psikologi, yaitu adalah rekognisi karya ilmiah. Jadi rekan-rekan yang pernah mengikuti PKM yang didanai, terus kemudian KBMI yang kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia, atau KMI kompetisi kewirausahaan mahasiswa Indonesia, itu bisa mengambil rekognisi karya ilmiah, dan itu memungkinkan. Baik. Untuk selanjutnya, ketentuan secara umum gitu ya, untuk pilihan mata kuliah yang bisa diekivalensi atau dikonversi gitu ya. Yang pertama adalah magang. Untuk magang ini digunakan untuk semua magang bisa dikonversi, bisa diekivalensi dengan semua mata kuliah non skripsi di bidang, apabila tempat magangnya di tempat atau di bidang psikologi,
dan semua mata kuliah non-skripsi, non-assessment, serta non-mata kuliah dasar untuk lembaga non-psikologi. Jadi mata kuliah dasar itu seperti filsafat, terus kemudian filsafat ilmu, terus kemudian mata kuliah pengantar, misalkan pengantar psikologi sosial, ataupun asesmen juga nggak boleh ya, non-assessment. Misalkan psikologi kepribadian. Psikologi kepribadian misalkan itu juga nggak boleh, karena itu adalah mata kuliah dasar. Kewirausahaan, ini diekuivalensikan dengan mata kuliah relevan selama proses kewirausahaan. Asistensi mengajar, 20 SKS dengan mayoritas mata kuliah ekuivalensi merupakan mata kuliah psikologi pendidikan. Untuk penelitian, semua mata kuliah non-skripsi dan non-assessment, karena kebanyakan di bidang penelitian tidak menggunakan alat tes yang sifatnya tertutup untuk psikolog gitu ya. Jadi kebanyakan menggunakan kuesioner yang sifatnya lebih umum atau sebenarnya bisa dikonstruk sendiri. Selanjutnya, untuk studi independen, semua mata kuliah non-skripsi, non-assessment, serta non-matkul das, gitu ya, mata kuliah dasar. Untuk membangun desa juga sama, proyek kemanusiaan sama. Nah, untuk pertukaran mahasiswa merdeka, karena memungkinkan untuk mahasiswa mengambil semua mata kuliah yang punya ciri-ciri atau punya luaran yang sama dengan mata kuliah secara umum, maka yang dibatasi hanya semua mata kuliah non-skripsi. Baik itu proposal skripsi ataupun skripsinya itu sendiri, jadi tidak boleh diekuivalensikan. Nah, ini adalah bagian baru tadi, rekognisi karya ilmiah. Jadi, ini mempersyaratkan harus sesuai dengan jurusan Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa semua. Yaitu ada 2 jenis, yaitu akademis dan non-akademis. Kalau akademis, buku ber-ISBN, luaran-luaran buku, book chapter, gitu ya. Terus kemudian medali 23 nasional dan 6 internasional Belmawa, ini juga bisa diakui. PKM, ini PMB istilah lama, KMI tadi ya, KMI, Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia yang didanai oleh Belmawa, terus kemudian PKM yang menang sampai atau maju sampai PIMNAS, ataupun publikasi WOS, Scopus, dan Sinta. Nah ini indexing dari jurnal. Kalau WOS dan Scopus itu bisa sampai proceeding seminar internasional itu boleh gitu ya. Nah apabila ini semua sesuai dengan jurusan gitu ya. Untuk ketua bisa diekuivalensikan, bentar. Nah, untuk ketua tim atau nama pertama itu bisa menjadi bentuk skripsi alternatif gitu ya, tapi dengan catatan asal sesuai dengan keilmuan. Untuk anggota atau nama kedua dan seterusnya itu bisa diekuivalensikan dengan mata kuliah. Gitu ya. Nah, ini sedangkan tambahan untuk mahasiswa yang mengikuti pelatnas PON gitu ya atau pelatnas SEA Games dan lain-lain gitu ya. Itu bisa disamakan dengan KKN karena waktunya kurang lebih 4 bulan. Sedangkan untuk non akademis ada film teman-teman yang memiliki mahasiswa memiliki paten gitu ya, atau medali SEA Games dan kawan-kawan PON yang mewakili Jawa Timur dan membawa nama UM itu juga bisa dijadikan hasil dari bisa skripsi ataupun bisa ekuivalensi mata kuliah. Namun kalau skripsi berarti sekalipun menang SEA Games harus membuat penelitian gitu ya atau laporan yang berkaitan dengan apa yang mereka alami selama menjadi atlet tadi itu untuk menjadi bagian dari pertanggungjawaban keilmuan gitu ya. Jadi tetap bisa disamakan dengan skripsi namun terbatas pada kesamaan dengan bidang ilmu gitu ya. Ingat, rekan-rekan di sini adalah mahasiswa psikologi, bukan FIK. Kalau FIK jelas lebih mudah lagi. Ini mungkin sedikit tidak terlihat, akan saya coba kecilkan gitu ya. Baik, di sini ada beberapa pihak yang terlibat. Yang pertama adalah mahasiswa, dosen pendamping akademik. Jadi terima kasih Bapak Ibu dosen yang sudah hadir karena perannya akan sangat vital di sini juga. Pokja MBKM, subkoordinator Subbak Akademik dan Kemahasiswaan yaitu
yang dikoordinator oleh Bapak Supangat, terus kemudian dosen mata kuliah, ketua jurusan, dan dekan. Nah, jadi yang pertama untuk diskusi keikutsertaan, silakan mahasiswa memilih sesuai dengan minatnya gitu ya masing-masing, tapi juga harus mempersiapkan beberapa dokumen gitu ya. Yang pertama KHS yang sudah ditempuh oleh mahasiswa. Dokumen formal kurikulum ini akan kami bagikan gitu ya. Mungkin untuk beberapa rekan yang bisa saya harusnya tadi sekitar jam 6:30 saya membagikan mempublish video penjelasan ini juga yang sama secara premier di akun YouTube saya. Ini dokumen-dokumen ini akan nanti kami sertakan di kolom chat gitu ya. Nanti kalau misalkan kelupaan bisa cek di akun YouTube saya. Pedoman pendidikan UM gitu ya, pemetaan ekuivalensi dan konversi sudah ada. Dokumen formal kurikulum yang terbaru akan kami sampaikan juga. Kemudian panduan MBKM Kemendikbud dan UM gitu ya, serta website MBKM terbaru. Jadi untuk update informasi terupdate itu ada di website MBKM yaitu Kemendikbud merdekabelajar.kemendikbud.go.id ataupun merdekabelajar.um.ac.id gitu ya. Diskusi ini bisa berlangsung kurang lebih 100 menit gitu ya. Dari dosen PA akan menyetujui untuk mengikuti MBKM ya. Terus kemudian apabila selama proses penerimaan gitu ya ternyata registrasi di Kampus Merdeka gitu ya di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id dulu, baru apabila sudah diterima baru mendaftarkan diri registrasi di kampusmerdeka.um.ac.id gitu ya. Tapi kalau misalkan gagal berarti silakan mahasiswa memilih untuk program yang lain gitu ya. Nah, apabila sudah diterima, maka ada langkah lanjutan yaitu proses ekuivalensi dan konversi oleh tim Pokja MBKM. Jadi dokumen yang kalian serahkan kepada dosen PA silakan dikoordinasikan dengan kami. Ya, kebetulan saya, Bu Jati, Pak Said, dan Bu Riris itu adalah tim Pokja MBKM Fakultas Pendidikan Psikologi. Ya, jadi dokumen-dokumen yang ada akan kita pertimbangkan, akan kita diskusikan kurang lebih selama 180 menit. Ini rata-rata untuk 2-3 orang gitu ya, rata-rata 3 jam. Mungkin satu orangnya bisa 1 jam gitu ya untuk mendiskusikan ekuivalensi dan konversi yang sesuai. Ini akan lebih singkat lagi apabila sudah dipetakan secara mandiri oleh rekan-rekan mahasiswa. Selanjutnya, setelah kami tetapkan untuk ekuivalensi dan konversi, akan kami ajukan kepada ketua jurusan dan dekan, gitu ya, penetapan. Ada di dua posisi ini, gitu ya. Kemudian, kemudian setelah ditetapkan, disetujui, gitu ya, kami akan menyerahkan dari dokumen tersebut akan diserahkan kembali kepada kami dan kami akan membagikan kepada beberapa pihak, yaitu pengawasan dari subkoordinator subak akademik dan kemahasiswaan. Jadi apabila kalian KRS-an sesuai dengan mata kuliah yang sudah disusun sebelumnya, serta kepada dosen pendamping akademik. Jadi kami akan memberikan report bahwa mahasiswa tersebut mengikuti program MBKM, misalkan pertukaran mahasiswa merdeka dengan ekuivalensi beberapa mata kuliah kami sebutkan juga, gitu ya. Fase pengawasan ada di dua sosok ini, gitu ya, di dua posisi ini. Terus kemudian mahasiswa melakukan rencana studi. Jadi menyusun KRS sesuai dengan masukan yang sudah kita diskusikan selama poin 3, gitu ya. Nah, setelah penyusunan rencana studi selesai, kami akan juga menyampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah bahwa mahasiswa tersebut, untuk sementara ini kebijakan dari UM adalah mahasiswa tetap mengikuti kelas reguler seperti halnya biasanya. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya adalah secara pendaftaran mahasiswa ada di kelas reguler. Ya, jadi kami akan tetap menyampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah apabila mahasiswa ini tidak muncul di kelas, mahasiswa ini mengikuti program MBKM, misalkan apabila dibutuhkan ke lapangan gitu ya. Seperti pejuang muda ini harus ke daerah gitu ya. Kami akan melaporkan kepada dosen mata kuliah agar tidak bingung gitu ya mencari kemana ini si mahasiswa. Nah, ini yang kami serahkan dokumen ekuivalensi dan konversi hasil dari penetapan dari dekan gitu ya.
HRS, tanggapan dosen pengampu. Jadi memang kami tetap mempertimbangkan masukan dari dosen pengampu gitu ya. Tanggapannya seperti apa. Terus kemudian selanjutnya rekan-rekan mahasiswa melaksanakan kegiatan MBKM sesuai dengan panduan yang ada gitu ya. Menyusun laporan juga sesuai dengan luaran yang diminta gitu ya. Terus kemudian dosen pengampu mata kuliah diperbolehkan untuk mendiskusikan hasil pembelajaran mahasiswa yang dialami selama proses MBKM itu dalam diskusi gitu ya, fase diskusi. Jadi mendiskusikan apa aja yang didapat, terus kemudian bagaimana jalannya kegiatan tersebut, problematikanya seperti apa saja, terus kemudian apa yang didapat gitu ya. Nah ini diperbolehkan nanti ada fase diskusi kegiatan, kemudian setelah dari dosen mengetahui capaiannya seperti apa, maka akan mendapatkan nilai. Mahasiswa mendapatkan nilai, jadi laporan tadi yang sudah disusun untuk instansi atau sudah disusun untuk kegiatan MBKM itu bisa diajukan sebagai bahan diskusi dengan dosen pendamping, dosen pengampu mata kuliah gitu ya. Laporan sesuai skema MBKM, penilaian hasil kinerja mahasiswa, terus kemudian setelah itu akan menjadi nilai mata kuliah, ekuivalensi dan konversi. Nah, bentuk terakhir yaitu rekognisi karya mahasiswa. Ini memang ada beberapa, mungkin yang sempat populer kan beberapa waktu yang lalu Bayu Skak ya. Nah itu lulus dengan metode ini, yaitu rekognisi karya mahasiswa. Jadi mahasiswa terutama melakukan kegiatan bernilai akademis terlebih dahulu gitu ya, baru didiskusikan dengan dosen pendamping akademik, apakah kegiatan ini sudah layak gitu ya, atau belum. Apabila dinilai sudah layak, mahasiswa menyusun laporan sesuai dengan SOP penulisan laporan atau tugas akhir. Ini sudah pernah disusun, nanti akan diupdate lagi di website fakultas. Nah, mahasiswa setelah berkonsultasi dengan dosen pendamping akademik membawa beberapa hal. Pertama, luaran kegiatan, dokumen formal kurikulum sebagai bahan diskusi gitu ya, pedoman pendidikan UM, pemetaan ekuivalensi dan konversi tetap ini akan kami gunakan juga untuk semua model yang ada. Peraturan Rektor UM tentang rekognisi karya mahasiswa. Apabila dosen PA menyetujui, maka mahasiswa menyusun laporan pengalaman belajar di luar kelas. Ada selanjutnya dokumen uji kelayakan. Nah, nanti di sini ada uji kelayakan oleh tim Pokja MBKM. Apabila dirasa tidak layak, maka silakan entah menyusun laporan kembali, menyesuaikan laporan kembali, atau melakukan kegiatan lainnya yang bernilai akademis. Terus kemudian setelah dirasa layak, ada pelaksanaan rekognisi karya mahasiswa. Dokumen yang digunakan untuk berdiskusi dengan dosen PA akan digunakan kembali di fase rekognisi. Rekognisi sudah terjadi, maka kami akan menyerahkan kepada ketua jurusan akan menyetujui dan dekan akan mengajukan dokumen tersebut kepada rektorat gitu ya. Kami akan membantu penetapan. Dari sini kami akan membawa ke rektorat dari surat yang sudah disetujui tadi. Kami akan menyerahkan kembali ke dekan untuk mengajukan ke rektorat. Setelah mengajukan ke rektorat, adanya penetapan dari rektorat, nanti mahasiswa langsung mendapatkan nilai sesuai dengan kegiatan apa yang dijalani gitu ya. Ada draft penetapan rekognisi, surat penetapan rekognisi. Surat penetapan rekognisi diajukan oleh dekan. Ini akan diajukan ke pusat surat keputusan kesetaraan RKPM. Nah, surat keputusan RKPM ini akan menjadi dasar rekognisi karya mahasiswa. Akan dikeluarkan menjadi nilai gitu ya. Nah ini penjelasan saya terkait dengan konversi dan ekuivalensi pada malam hari ini gitu ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Untuk sumber referensi bisa dibaca mengenai buku panduan MBKM UM, laman kampusmerdeka.kemdikbud.go.id, laman kampusmerdeka.um.ac.id, dan peraturan rektor nomor 18 tahun 2019 tentang rekognisi karya mahasiswa. Terkait apa yang saya sampaikan di poin terakhir, yaitu tentang rekognisi karya mahasiswa. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Jati dan rekan-rekan semuanya.
Apabila ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Silakan, mungkin Bapak Ibu dosen atau teman-teman mahasiswa ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tata cara konversi maupun ekuivalensi dari program MBKM ini. Bisa melalui chat atau raise hand, monggo langsung menyampaikan juga bisa. Monggo, belum ada pertanyaan. Saya lihat tadi Bu Eva hadir nggih, Bu? Iya, Bu Jati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ngapunten Bu Mohon Eva, ini maaf. ya. Iya, Bu. Ini nggak tahu ini laptop unjuk rasa ini ternyata, sehingga menjadi device yang bisa digunakan. Biasanya saya kan merasa kurang nyaman dengan HP, ya sudahlah. Ternyata malam ini harus menggunakan HP di Zoom. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan beberapa hal ya. Pak Angga izin ya. Terkait dengan program MBKM. Langsung napa pripun Bu Jati? Oke, Bu Eva, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam ya. Jadi mohon maaf ini close kamera juga. Sebenarnya beberapa hari ini saya merasa kurang sehat gitu ya. Jadi tadi itu sudah mengingat-ingat gitu ya. Waktu sore tadi semoga saya bisa join gitu ya. Ya alhamdulillah masih bisa join. Oke, terkait dengan program MBKM ini kan menjadi beberapa indikator ya. Program MBKM ini menjadi indikator pemeringkatan ya. Jadi seluruh perguruan tinggi di Indonesia mempunyai salah satu penilaian di dalam pemeringkatan, yaitu program MBKM. Kemudian juga terkait dengan indikator perguruan tinggi ya, apa IKU itu ya. Itu juga salah satunya adalah kegiatan program MBKM ini. Jadi sangat istimewa bisa dikatakan begitu ya program MBKM ini, karena memang langsung dipandu oleh Kemendikbud ya, terutama ketika menteri yang baru yaitu Bapak Nadiem Makarim ya mencanangkan program MBKM ini. Tujuannya sebenarnya mendekatkan atau memahamkan mahasiswa pada dunia usaha, dunia kerja, kemudian realitas yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini yang sering mungkin selama ini ya menjadi salah satu kekurangan ya. Kalau kritiknya akan begitu. Bagaimana perguruan tinggi tidak bisa memberikan solusi praktis terhadap problem-problem yang ada di tengah masyarakat ya. Seakan-akan teori itu jauh dari kemampuan menyelesaikan masalah di tengah-tengah kehidupan.
dengan program MBKM ini diharapkan mahasiswa tadi ya, dengan awalnya itu ada 8 jenis, kemudian sekarang berkembang mungkin sudah dari 10 jenis program MBKM ya. Diharapkan mahasiswa tadi semakin memahami kondisi real di lapangan dan ujungnya berkontribusi secara luas di tengah masyarakat. Mulai dari program magang, program kampus mengajar perintis itu yang seperti KKN di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, kemudian program penelitian, program kewirausahaan. Nah, itu berbagai jenis yang kemudian diharapkan tadi mahasiswa punya satu kompetensi untuk memperluas ya kompetensi intinya. Kalau saya boleh menjelaskan ya, kita tidak mengubah kompetensi inti atau kompetensi dasar yang menjadi skill, yang menjadi kemampuan dasar untuk sarjana psikologi, tapi dengan program MBKM ini kita akan memperluas. Saya pikir itu lebih tepat ya, memperluas. Jadi sehingga mahasiswa harus memahami ekuivalensi yang sesuai gitu ya. Jadi mata kuliah dasar, mata kuliah inti, mata kuliah yang itu menjadi skill dan kompetensi sarjana psikologi tidak boleh dilepaskan, tidak boleh kemudian diabaikan ya. Saya salut dengan mahasiswa-mahasiswa yang bersedia mengambil program MBKM, tapi tetap kemudian menempuh berbagai mata kuliah inti, mata kuliah kompetensi dari sarjana psikologi. Sehingga nantinya harapan kita bersama ya, kurikulum inti dari sarjana psikologi itu akan tetap melekat pada kalian ketika lulus menjadi sarjana psikologi. Dan program MBKM itu menyiapkan kalian lebih siap terjun ke masyarakat. Jadi kalau kita perhatikan tadi SOP yang sudah dirancang oleh Pak Angga, juga nantinya oleh Satuan Tugas MBKM Fakultas Pendidikan Psikologi, kalian tidak boleh sebenarnya banyak ya komplain. Mahasiswa itu tanya, kenapa di fakultas lain itu tidak seperti ini, Bu? Mereka bebas setelah mengikuti MBKM bisa memilih konversi sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Ya, kita sudah sepakat bahwa kita melahirkan sarjana psikologi ya. Kita akan meluluskan sarjana psikologi. Kita tidak boleh kehilangan identitas kompetensi kita sebagai sarjana psikologi. Itu yang harus kalian pahami. Jadi tetap usahakan kalian belajar mata kuliah yang menjadi inti kompetensi sarjana psikologi. Tidak menyamakan dengan fakultas yang lain. Karena tadi kita ingin melahirkan sarjana psikologi sesuai dengan kurikulum baik itu di tingkat nasional maupun kurikulum yang ada di Fakultas Pendidikan Psikologi. Silahkan mahasiswa mengambil program MBKM, kemudian mendiskusikan dengan dosen pembimbing, memang begitu ya prosedur yang harus dilalui, karena ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Kemudian selanjutnya MBKM ini tidak bisa menggantikan kompetensi inti. Ini adalah perluasan ya, penambahan, pengayaan ya, agar kalian lebih siap nantinya ketika terjun ke masyarakat. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita sukseskan program MBKM ini karena menjadi bagian dari tadi indikator pemeringkatan, indikator utama kinerja perguruan tinggi ya. Demikian juga harapan saya Bapak Ibu dosen juga mendukung ketika mahasiswa meminta izin dan memberikan
kesempatan, tentu dengan penjelasan yang tepat ya, dengan penjelasan yang tepat. Fakultas Pendidikan Psikologi menyiapkan satuan tugas untuk MBKM sehingga bisa menjadi tempat komunikasi dan memecahkan masalah, karena MBKM ini tadi saya katakan spesial, istimewa yang terus akan berkembang karena berbagai jenis kerjasama masih dikembangkan terus. Jadi yang terbaru mungkin yang beberapa hari ini ya, atau minggu yang lalu kita terima itu apa Pak Angga? Pemuda pejuang. Pejuang muda, Bu. Oh iya, pejuang muda itu yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial. Nah ini ya kalau ini di seluruh kementerian bekerja sama ya, saya pikir nanti akan ada program baru lagi ya. Nah seperti itu, mari kita sukseskan karena tadi ini penting menjadi salah satu indikator utama kinerja perguruan tinggi dan bagian dari pemeringkatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eva atas sambutannya untuk acara hari ini. Kemudian untuk Pak Angga apakah ada yang mungkin bertanya terkait dengan penjelasan Pak Angga? Oh ya, Raihan, silakan ini. Raihan, monggo. Ya Bu, terima kasih. Mohon izin, saya izin bertanya. Tapi sebelumnya saya mohon maaf nggak bisa on cam karena masih di luar dan kondisinya gelap. Saya mau bertanya terkait MBKM yang magang itu, misal magang di perusahaan itu pemilihan perusahaannya apakah bebas seluruh Indonesia bisa masuk ke perusahaannya atau khusus perusahaan-perusahaan yang sudah kerjasama dengan universitas atau bagaimana itu Pak? Dan prosedurnya itu bagaimana terkait misal perizinan untuk bisa masuk magang di perusahaan-perusahaan tertentu. Itu aja. Terima kasih. Oke. Nah, untuk magang kebetulan habis ini materi dari Bu Jati ya. Ini akan lebih spesifik kalau kita ngomongin magang. Jadi memang mungkin yang saya tekankan nanti kalau misalkan nanti Bu Jati akan menjelaskan lebih lanjut sih sebenarnya tentang menentukan tempat atau tempatnya seperti apa yang dipersyaratkan gitu ya. Terus kemudian apakah ada cara khusus untuk mengajukan itu ada di Bu Jati nanti. Tapi sebelum itu nanti ya tadi penekanan saya ada di SOP-nya. Jadi nanti silakan tentang diskusi dengan dosen PA dan lain sebagainya itu dan berkomunikasi dengan dosen pengampu mata kuliah gitu ya. Itu kami akan fasilitasi di sana. Jadi nanti habis ini Bu Jati lebih dapat lagi materinya gitu, oke? Mungkin Rehan pertanyaan kamu di pending dulu ya, nanti akan mungkin secara berjalannya waktu nanti dari Bu Jati akan lebih menjelaskan. Itu ya, sorry. Ya, Nah, oke Pak. Terima kasih. Oke. Mungkin ada yang lainnya lagi, satu lagi mungkin dari teman-teman mahasiswa. Mungkin gini aja Mbak, karena kan juga sudah larut ya, mungkin di Wita gitu ya, yang waktunya selisih 1 jam. Jadi gini, rekan-rekan semuanya, mahasiswa gitu ya, SOP ini disusun untuk menjamin hak rekan-rekan mahasiswa untuk mendapatkan pengakuan dari proses pembelajaran, baik itu di dalam program MBKM ataupun program lain yang sebidang, seperti PKM, KMI, dan lain sebagainya. Ya, jadi menjamin hak rekan-rekan semuanya. Jadi seperti itu. Dan tahu siapa yang akan dihubungi, misalkan ada pertanyaan terkait bidang-bidang ini. Tadi untuk Pokja, ada saya, ada Bu Jati, ada Pak Said, dan ada Bu Riris. Gitu ya. Jadi pasti salah satu ada nomornya kan. Nah, itu nanti silakan bisa ditanyakan kepada salah satu dari 4 kami. Nanti akan kami diskusikan di dalam grup. Terus kemudian apabila sesuai, akan kami kondisikan nantinya. Gitu ya. Baik, mungkin kalau misalkan nggak ada Mbak, mungkin untuk selanjutnya dari Bu Jati untuk menjelaskan terkait dengan MBKM magang ya terutama. Ya. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, mohon izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah Bu. Oke, terima kasih. Baik, untuk
kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan magang mandiri MBKM. Ini berkenaan juga dengan seperti Pak Angga ya, saya sedang latihan dasar CPNS. Begitu, ini salah satu program aktualisasi yang saya angkat di Latsar CPNS kali ini. Oke, langsung saja terkait dengan kebijakan Kampus Merdeka. Tadi di awal sudah sempat disinggung Pak Angga ya. Jadi memang diberikan hak belajar 3 semester di luar program studi. Kemudian ada salah satu poinnya bahwa memberikan kesempatan mahasiswa untuk melakukan pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi. Yang program-programnya atau bentuknya tadi juga sudah sempat dijelaskan Pak Angga, ada beberapa, yang salah satunya adalah magang atau praktik kerja. Kemudian ini secara detailnya tadi sudah dijelaskan Pak Angga juga. Nah, kemudian terkait dengan MBKM ini sendiri dari Kemdikbud mengeluarkan gitu ya keputusan menteri terkait dengan pengakuan SKS gitu ya bagi mahasiswa yang melakukan pembelajaran di perguruan tinggi asal. Nah, di sini ada dua hal begitu ya. Pengakuan pembelajaran di luar perguruan tinggi itu melalui program Kampus Merdeka yang bisa dikelola oleh kementerian langsung begitu ya, secara terpusat, dan juga perguruan tinggi yang tervalidasi oleh Kemdikbud Ristekdikti begitu. Nah, artinya di sini bahwa program MBKM sendiri selain yang langsung diselenggarakan oleh Kemdikbud, misalnya yang sudah berjalan magang dan studi independen bersertifikat yang tadi oleh Pemkot Kediri, kemudian juga Pejuang Muda Kemensot seperti itu yang memang langsung diselenggarakan oleh pusat. Nah, ini juga memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi sendiri untuk membuat program magang. Contoh yang sudah ada di UM, khususnya di Fakultas Pendidikan Psikologi, itu adalah pertukaran mahasiswa dengan psikologi UB dan juga psikologi Unmar seperti itu. Nah, terkait dengan ini, untuk program magang sendiri, Fakultas Pendidikan Psikologi mencoba untuk membuka begitu ya, semacam program magang mandiri yang nantinya berada di bawah naungan fakultas seperti itu. Nah, yang membedakan adalah biasanya kalau yang menyelenggarakan fakultas atau universitas biasanya ada nama mandirinya gitu ya. Jadi ini magang mandiri MBKM ini merupakan aktivitas pembelajaran yang memberikan wawasan dan pengalaman praktis kepada mahasiswa tentang bagaimana kegiatan real di dunia usaha atau industri, sehingga memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian magang mandiri ini bisa dilaksanakan dengan mitra magang yang sudah menjalin kerjasama. Jadi ini syarat pertamanya adalah harus ada kerjasama. Nah, waktunya sendiri kalau sebenarnya dari Kemdikbud sendiri memberikan kesempatan ya paling lama 2 semester atau setara 40 SKS. Tetapi juga bisa dilakukan selama 1 semester atau setara nanti konversinya adalah 20 SKS seperti itu. Nah, PPSI sendiri mencoba untuk waktu atau alokasi magangnya ini selama 1 semester. Kemudian bagaimana rincian programnya untuk magang ini akan ada kesepakatan begitu ya dengan mitra magang. Apa saja yang akan dilakukan oleh mahasiswa seperti itu. Nah, tujuannya sendiri merencanakan bidang kerja dan standar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya dalam hari ini psikologi. Kemudian mahasiswa diharapkan juga mampu mengidentifikasi, menganalisis, memecahkan permasalahan yang memang nyata di tempat kerja. Kemudian
mahasiswa bisa melaporkan pekerjaannya di selama magang dan diharapkan juga bisa mengasah soft skill gitu ya untuk bisa berinteraksi, komunikasi dan bekerja sama dengan misalnya dengan staf atau pimpinan di tempat magang seperti itu. Nah, bagaimana sebenarnya alur atau mekanisme proses magang mandiri sendiri? Yang pertama, nanti apabila ada program magang, fakultas akan memberikan pengumuman gitu ya, membuka pendaftaran. Kemudian mahasiswa yang ingin mengikuti silakan mendaftar dan memenuhi persyaratan-persyaratan. Langkah ketiga, nanti akan ada seleksi begitu. Kemudian yang lolos nanti silakan untuk mendaftar di laman kampusmerdeka.um.ac.id. Kemudian setelah ditetapkan tadi yang lolos, melakukan konversi begitu ya. Lebih detailnya tadi seperti yang dijelaskan Pak Angga bagaimana proses konversinya, sehingga mahasiswa ini bisa mendapatkan mata kuliah yang sesuai. Kemudian melakukan KRS begitu, dan juga nanti tetap dengan persetujuan dosen pembimbing akademik. Kemudian fakultas menetapkan dosen pembimbing lapangan dan melakukan pembekalan kepada mahasiswa sebelum pelaksanaan magang. Ini yang beberapa hal yang dilakukan sebelum magang. Nah, ketika magang sendiri, mahasiswa diharapkan melakukan magang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melakukan pelaporan secara berkala, kemudian mengumpulkan laporan dan melakukan seminar laporan magang. Setelah magang ada penilaian dari dosen pembimbing, dari supervisor dan dosen pengampu mata kuliah. Kemudian dari fakultas nanti melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS dari teman-teman seperti itu. Nah, bagaimana sebenarnya syarat untuk MBKM mandiri gitu ya? Mungkin tadi berbeda dengan yang disampaikan Pak Angga. Kalau Pak Angga itu memang mengacu ke Kemdikbud dan juga dari panduan magang UM. Nah, untuk Fakultas Pendidikan Psikologi sendiri mungkin ada sedikit yang berbeda begitu ya. Terkait dengan yang pertama, mahasiswa yang bisa mendaftar tentunya mahasiswa yang aktif tercatat sebagai mahasiswa PPSI, kemudian minimal semester 5 telah menyelesaikan 80 SKS. Nah, untuk IPK ini mungkin agak sedikit lebih tinggi ya, 3,25 dari skala 4. Kemudian berkelakuan baik, tidak pernah dikenakan sanksi akademik maupun non-akademik, jadi nanti ada semacam surat rekomendasi begitu, dan siap menjalankan program magang sesuai dengan durasi yang ditetapkan, ada fakta integritas yang harus diisi, kemudian ada persetujuan dari dosen pembimbing akademik dan juga orang tua, ada keterangan sehat jasmani dan rohani, serta ada persyaratan-persyaratan lain yang mungkin nanti diajukan oleh mitra gitu ya, tergantung dengan nanti mitranya ketentuan lainnya seperti apa gitu. Nah, kemudian terkait dengan konversi mata kuliah, jadi ada pengakuan begitu ya, pengakuan terhadap mahasiswa yang sudah melakukan program MBKM. Nah, untuk magang sendiri sebenarnya ada dua pilihan gitu ya. Untuk magang sendiri mengambil skema yang pembelajarannya 1 semester ya, pembelajarannya itu lebih dari 16 minggu atau sekitar 560 jam sampai dengan 24 minggu atau 840 jam kumulatif yang nanti diberikan pengakuan setara dengan 20 SKS seperti itu. Nah, mungkin saya contohkan terkait dengan ini. Oke, apakah share screen saya terlihat ya untuk program magang mandiri dan konversi? Lihat, Bu.
Oke, baik. Yang di Word ya, yang bukan di PPT. Ya, berikut contoh untuk program magang mandiri MBKM. Dalam hal ini masih terkait dengan peminatan psikologi industri organisasi yang sudah kami susun. Ini beberapa rincian program begitu ya yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Yang pertama orientasi magang, jadi mahasiswa mengenal dulu tempat magangnya, kemudian menyusun rencananya seperti apa, kemudian programnya yang lebih spesifik terkait dengan peminatan PIO. Jadi mahasiswa diminta untuk nanti membuat analisis jabatan. Jadi melakukan analisis jabatan. Mahasiswa diminta untuk membuat satu buah job profile untuk misalnya jabatan level staff dan untuk level pimpinan. Kemudian, nah ini akan sesuai gitu ya, kalau dilihat dari outcome-nya ini sesuai dengan capaian mata kuliah analisis jabatan. Kemudian juga karena ada penyusunan kompetensi, maka nanti bisa dikonversi lagi dengan pengembangan mata kuliah pengembangan kompetensi maupun ada observasi dan wawancara. Kemudian program yang kedua yang harus dilakukan adalah misalnya menyusun pelatihan dan pengembangan. Ini nanti membuat laporan begitu, mulai dari training need analysis sampai nanti evaluasi pelatihan. Nah, ini akan bisa dikonversi dengan mata kuliah desain dan pengembangan pelatihan, kemudian psikologi belajar. Kemudian aktivitas ketiga ada rekrutmen dan seleksi. Jadi mahasiswa nanti semacam membuat laporan begitu bagaimana pelaksanaan rekrutmen dan seleksi di tempat magang, atau mungkin melakukan evaluasi yang sudah ada di sana bagaimana, yang akan nanti kalau dari hasil outcome ada kesesuaian dengan mata kuliah pengantar PIO dan MSDM seperti itu. Kemudian kegiatan yang kelima misalnya pengembangan organisasi. Nanti ini menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, misalnya diminta untuk menyusun SOP atau penilaian kerja atau desain keselamatan dan kesehatan kerja seperti itu yang akan disesuaikan dengan misalnya mata kuliah teori organisasi dan perilaku organisasi dan juga engineering psikologi. Dan yang keenam untuk peminatan untuk programnya ada misalnya identifikasi kebutuhan pelanggan dan bagaimana intervensinya. Misalnya contohnya adalah membuat survei kepuasan pelanggan atau survei kepuasan karyawan. Seperti itu yang nanti akan bisa dikonversi dengan mata kuliah psikologi konsumen. Kalau dilihat dari outcome project magang ini. Seperti itu. Jadi ini beberapa pemetaan begitu ya, program magangnya apa, kemudian mata kuliahnya apa yang bisa nanti dikonversi, termasuk dalam hal ini adalah mata kuliah KPL khusus untuk jenis program magang seperti ini. Baik, saya lanjutkan. Itu tadi terkait dengan program magang kegiatannya. Nah, kemudian terkait dengan pelaksanaannya sendiri, mahasiswa akan dibimbing begitu ya, satu dosen pembimbing dan satu supervisor lapangan. Sebenarnya ini bagaimana teknis pembimbingannya sama seperti KPL gitu ya yang selama ini ada di Fakultas Pendidikan Psikologi. Namun mungkin bedanya adalah karena ini waktu yang cukup lama begitu, sekitar 1 semester, jadi pembimbingannya kurang lebih 12 kali begitu, bisa secara daring maupun luring. Kemudian dosen pembimbing nanti mendampingi dalam mengidentifikasi masalah, menyusun rancangan program selama proses magang dan memberikan penilaian. Terkait dengan supervisor nanti memberikan fasilitas kepada mahasiswa untuk orientasi di awal ketika magang, kemudian memberikan kesempatan untuk mengakses informasi yang diperlukan, memberikan supervisi, fasilitasi, dan membimbing mahasiswa, kemudian memantau kegiatan mahasiswa selama melakukan magang melalui logbook begitu, catatan harian, apa saja yang dikerjakan oleh mahasiswa,
dan memberikan penilaian kepada pelaksanaan magang. Nah, mahasiswa sendiri yang dilakukan selama magang, selama proses adalah tentunya mengisi presensi harian, kemudian mengisi logbook, jadi kegiatan magang yang dilakukan apa saja di situ, dan juga nanti mungkin ada feedback-feedback yang diberikan oleh supervisor misalnya, atau dosen pembimbing bisa dicatatkan di logbook itu. Ada kartu bimbingan juga, kemudian menyusun laporan. Untuk laporan ini formatnya sama dengan format laporan KPL yang KPL pengembangan seperti itu. Kemudian setelah selesai magang dan menyusun laporan, mahasiswa melakukan seminar laporan kegiatan magang. Terkait dengan penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dan supervisor, mencakup 3 hal: penilaian sikap oleh supervisor, kemudian penilaian laporan magang oleh dosen pembimbing, dan yang ketiga penilaian seminar ini oleh dosen pembimbing. Jadi skemanya hampir sama dengan KPL dari FPPSI sendiri untuk bimbingan, penilaian, dan juga laporannya. Nah, kemudian bagaimana mungkin etika atau tata tertib ya begitu ketika melakukan proses magang. Jadi mahasiswa diminta untuk mematuhi peraturan dan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan, mengikuti kegiatan pembekalan, mengisi tadi presensi, logbook, kartu bimbingan, dan juga membuat laporan, melaksanakan bimbingan dan koordinasi dengan pembimbing dan supervisor, memenuhi tugas dan kewajiban, menggunakan pakaian formal, dan mampu menjalin relasi begitu dengan berbagai pihak di tempat magang. Baik, mungkin terkait dengan sosialisasi magang sudah cukup selesai. Silahkan mungkin Bapak, Ibu, atau teman-teman mahasiswa apabila ada yang ditanyakan. Oh ya, tadi dari pertanyaan siapa ya? Rehan. Yang bertanya apa terkait dengan kalau instansi magang begitu ya. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah harus ada kerjasama gitu ya. Harus ada perjanjian kerjasama antara Fakultas Pendidikan Psikologi dengan mitra magang. Nah, kemudian perlu juga didiskusikan gitu ya. Kira-kira ketika nanti magang di tempat tersebut sebenarnya rincian programnya seperti apa? Apakah memungkinkan nanti sesuai dengan capaian pembelajaran psikologi atau capaian pembelajaran mata kuliah di prodi psikologi seperti itu. Itu yang pertama yang harus menjadi syarat gitu ya, tempat mitra magang yang bisa digunakan untuk magang. Begitu. Bagaimana? Siapa tadi? Rehan ya? Rehan, ya Bu. Iya Bu. Cukup menjawab pertanyaan atau ada yang ditanyakan lagi? Tapi pilihan perusahaannya itu bebas perusahaan apapun seluruh Indonesia atau ada spesifikasi perusahaan, misal harus apa, misal BUMN atau perusahaan apa seperti itu Bu? Sebenarnya yang kalau untuk PIO ya, jadi ini saya masih untuk sementara ini masih fokusnya ke peminatan PIO, itu yang biasanya yang memang fungsi manajemen sumber daya manusianya jalan gitu ya. Jadi ada fungsi misalnya mulai dari seleksinya, rekrutmen seleksinya, kemudian ada fungsi pelatihan pengembangannya ada, fungsi misalnya penilaian kinerjanya ada, hubungan industrialnya ada seperti itu. Jadi minimal fungsi MSDM-nya itu jalan di perusahaan. Jadi nanti akan memberikan banyak kesempatan untuk belajar tentang dalam hal ini psikologi industri organisasi begitu. Itu sih syarat yang harus ada di untuk perusahaan yang jadi mitra gitu ya. Jadi biar sesuai gitu ya dengan capaian pembelajaran lulusan untuk prodi psikologi sendiri seperti itu. Bisa Oke, Bu. BUMN, BUMD atau di perusahaan swasta itu bisa. Sangat bisa. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Rehan.
Oke, Oke, apakah baik. ada yang lainnya? Sudah. Silakan apabila ada yang ingin bertanya. Mungkin gini juga, saya ingin menambahkan juga, Mbak ya. Mungkin Oke. untuk Ryan tadi ya, jadi pilihan perusahaan itu kalau yang ditetapkan oleh Kemdikbud, itu memang ada beberapa pilihan. Contoh kemarin itu, ini sepertinya di sini ada Wijenti ya, saya sempat lihat tadi sekilas. Itu seingat saya di Microsoft, Mbak ya? Iya, di Microsoft ya, seingat saya. Microsoft Itu Wijenti. Microsoft menawarkan ke Kemdikbud, mereka bersedia untuk jadi tempat magang gitu ya. Seingat saya ketika melihat job desk-nya yang akan diambil JJ, itu lebih ke arah support, fungsi support gitu ya. IT support ataupun saya agak lupa di beberapa bagian gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya tidak relevan misalkan dengan psikologi itu sendiri, tapi kemudian terkait dengan pelayanan prima dan lain sebagainya itu bisa kita samakan. Terus kemudian untuk tempat, jadi memang sebenarnya ada kerjasama antara instansi mengajukan kerjasama dengan Kemdikbud, Kemdikbud meng-ACC gitu. Jadi kalau yang itu sebenarnya mereka bekerja sama, mereka instansi menawarkan diri, mereka bersedia untuk menjadi tempat dengan Kemdikbud. Dengan Kemensos juga itu sifatnya kerjasama juga, jadi memang mereka mengajukan diri untuk misalnya kita mau ngadain program ke lapangan gitu ya, nah ini kami minta bantuan dari mahasiswa untuk bisa masuk gitu ya. Nah itu magang bisa sampai di situ. Nah sebenarnya tadi yang Bu Jati kan lebih ke arah yang mandiri, jadi yang kita mengajukan sendiri. Nah ketentuannya tadi kalau untuk PIO fungsi MSDM-nya jalan, ya. Mungkin untuk fungsi yang misalkan psikologi sosial mungkin akan punya mindset yang berbeda lagi. Untuk yang pendidikan mungkin akan berbeda lagi. Untuk yang uh, perkembangan mungkin akan berbeda lagi. Tapi memang secara umum uh, ini juga salah satu yang waktu di ini juga Bu Jati, waktu di AL itu minta kenapa sih anak-anak yang magang ini cuma 1,5 bulan yang pertama, yang kedua itu mereka ke sini tidak tahu apa yang harus dicari gitu ya. Nah ini kan ketika ada MBKM ini ketentuan-ketentuan apa yang mau dicari, nah ini akan lebih memudahkan untuk rekan-rekan semuanya menentukan program mana yang mau diambil, misalkan tentang pengembangan karir gitu ya. Nah silakan kalau mau fokus ke pengembangan karir, Pak saya ke sini mau pengembangan karir, oke, sama AL itu udah disediain. Gitu ya. Jadi mungkin pandangan buat teman-teman juga semuanya, psikologi UM sudah bekerja sama dengan Dis Sosial. Jadi dinas psikologinya AL di Gedangan apa masuk ini ya arah ke Juanda itu sudah bekerja sama. Dan ternyata di sana tidak hanya untuk PIO, klinis bisa masuk, sosial bisa masuk, pendidikan juga bisa masuk. Jadi mungkin semuanya kalau misalkan minat untuk ke divisial itu bisa dikoordinasikan nantinya. Gitu ya. Mungkin ini masih terbatas untuk PIO, nanti kedepannya juga mungkin tidak terbatas saja untuk PIO, tapi juga untuk peminatan lainnya. Gitu. Mungkin itu juga tambahan untuk Raihan. Mungkin silakan rekan-rekan yang lain masih ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu dosen silakan atau teman-teman mahasiswa, saya persilakan. Apabila ada yang ingin ditanyakan ataupun ingin dikonfirmasi dari program MBKM ini. Terima kasih Pak Angga penjelasannya. Iya. Selain juga ada apa ya, mengaca kepada pengalaman yang kemarin kan kalau MBKM magang yang pusat dari Kemdikbud itu kan yang mengikuti kan seluruh Indonesia begitu dan saringannya sangat ketat ya. Dari psikologi sendiri itu yang lolos Aldinda Najib kalau tidak salah hari ini ikut itu di Pemkot Kediri. Jadi lowongannya sekitar berapa ya? 40 atau 50 mahasiswa yang direkrut. Nah, itu yang mendaftar di seluruh Indonesia itu 7.000 berapa begitu. Dan yang diambil hanya 50, kita 50-an gitu ya. Jadi sangat ketat sekali seleksinya untuk bisa ikut ke sana gitu ya. Makanya untuk bisa memperluas gitu ya kesempatan magang yang MBKM yang 1 semester ini jadi mendorong fakultas untuk misalnya menyusun sendiri magang MBKM.
Oke. Tidak ada. Baik. Oh iya, Gary, ada ini. Punten Bu, saya izin mau bertanya, bila perusahaan yang kita tuju itu kita yang mengajukan apakah boleh? Dan mungkin tempat yang belum terdaftar. Oke, silakan Bu Jati. Mungkin yang belum terdaftar ini maksudnya bagaimana ya? Mungkin belum ada antara belum ada kerjasama dengan psikologi UM ataupun mungkin perusahaan tersebut tidak ada di list Landasan hukum apa? MBKM Kemdikbud mungkin itu ya. Nah itu mungkin yang apakah gitu, Gary? Mungkin bisa di approve kalau misalkan yang dimaksudkan mungkin perusahaan yang belum kerjasama atau belum ada di MBKM, Bu. Iya Pak, betul. Oke. Opsinya Ya, ada dua, bisa Bu. saja. Oh iya, bisa saja mengajukan dari pihak perusahaan begitu ya. Nanti programnya mereka apa sih yang mau dibantu dikerjakan mahasiswa ketika mahasiswa magang itu apa saja, ini didiskusikan seperti itu. Kalau memang sesuai bisa nanti dilanjutkan untuk program MBKM ini begitu. Oke. Gimana, Gary? Clear ya? Fikri, Ya, Fikri Fikri ini yang mau salah bertanya satu. kah? Oke, terima kasih Bu sudah clear. Jadi mungkin ini juga sama ya. Oke, gimana Fikri? Silakan. Tadi mic-nya nyala Pak, mohon maaf. Oh, oke. Nah, ini kebetulan Fikri termasuk salah satu yang pejuang muda ya MBKM yang masuk magang gitu ya. Ini jadi bisa saja tempat yang kita tuju atau sebenarnya kita mau masuk itu tidak termasuk di dalam list yang sudah ada. Jadi tapi ya tadi kita mengajukan kerjasama dulu gitu ya sesuai dengan panduan dari Bu Jati tadi sudah ada pengajuan dulu baru oke, kita diskusi sama mereka. Oh ini nanti yang kita mau lakukan di sini gitu ya. Apa yang mereka butuhkan, apa yang kita mau sasar. Nah itu kita berdiskusi nanti antara pihak pihak fakultas dengan pihak tempat magang mitranya gitu. Oke, silakan. Mungkin yang lain apabila ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi Bu Jati untuk pertanyaan pada malam hari ini. Dari dua pertanyaan tadi ya dari Raihan sama dari Gary terkait dengan MBKM magang terutama tadi ya. Oke, berarti ada lagi Bu Jati yang ingin ditambahkan mungkin? Namun Pak Angga sudah cukup dari saya. Oke, baik. Terima kasih atas kehadiran semuanya, Bapak, Ibu dosen, rekan-rekan mahasiswa. Semoga kegiatan sore hari ini, gitu ya, malam hari ini memberikan penjelasan tentang terkait dengan sistematika magang, terkait dengan sistematika MBKM secara umum, terus bagaimana cara mendapatkan konversi atas pengakuan kegiatan MBKM yang ditempuh dengan beberapa mata kuliah yang sifatnya atau diutamakan untuk maju gitu ya. Jadi untuk mengambil mata kuliah yang belum diambil sebelumnya ataupun apabila ternyata tidak sesuai, tidak relevan gitu ya, bisa juga untuk rollback alias memperbaiki nilai yang sudah ada gitu ya. Jadi memang tujuannya penjelasan SOP malam hari ini dan penjelasan terkait dengan magang mandiri gitu ya, itu adalah memberikan kesempatan mahasiswa terkait dengan informasi-informasi terbaru mengenai program ini. Baik, apabila tidak ada tambahan lagi, tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sekian dari saya. Tadi dibuka Bu Jati, ditutup oleh saya gitu ya. Jadi memang kami berdua adalah yang malam ini bekerja. Mungkin terima kasih atas kehadiran semuanya. Semoga bermanfaat, semoga memberikan pengetahuan yang baru gitu ya. Baik, kami akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.